22. Oza. Oza anakku. Cari adikmu, gumam Araya di tengah tidurnya. Oza seketika itu juga meletakkan koran yang dipegangnya dan bergegas mendekati ranjang mamanya. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Araya sering bergumam menyebutkan soal bayi kecilnya Ayana, dan siapa yang telah membawa pergi sang adik bungsu mereka. Fakta itu menguatkan bahwa dugaan Oza benar adanya. Belinda adalah adiknya. Di mana Oza harus cari ayah, Ma? Tanya Oza lembut seraya mengusap puncak kepala mamanya yang masih tenggelam dalam tidurnya tersebut. Temukan Farah Wibisono, bawa kembali putriku. Tolong bawa kembali dia, nak. Hicks. Bayiku mereka ambil. Racau Araya lagi, kali ini dengan air mata yang mengalir membasahi pelipis dengan matanya yang masih terpejam erat. Oza tampak terpaku. Mamanya tampak sehat jika sedang dalam keadaan tidur dan mengigau seperti ini. Oza menggenggam kedua tangan mamanya dan mengusap punggung tangan menenangkan. Cepat sembuh, ya Ma. Kami semua butuh Mama. Ayana bernama Belinda sekarang. Oza akan jemput adik dan bawa bertemu dengan Mama. Mama jangan khawatir, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakiti Mama dan Linda. Felix menempatkan 4 orang berbadan besar untuk berjaga di depan pintu kamar VIP milik Araya dan 2 orang di dalam. Ia tidak ingin kecolongan kembali karena ulah istrinya yang tidak bisa diprediksi. Ia yakin istrinya belum sepenuhnya gila, wanita itu masih bisa disembuhkan. Felix saat ini sedang berada di sebuah restoran mewah. Ia sedang menunggu kedatangan seorang tamu yang kini sedang berjalan ke arahnya. Tamunya adalah Jendra Handari yang tidak lain adalah kakek dari Gio. Aku pikir kamu tidak akan pernah mencariku, kata Jendra tanpa basa-basi begitu mendudukkan diri di seberang Felix. Paman, kenapa baru sekarang mencari saya? Aku ingin tahu seberapa jauh kesungguhan hatimu mencari istri dan anakmu. Jadi selama berpuluh-puluh tahun ini, Paman tahu keberadaan mereka. Tanya Felix dengan pandangan tidak percaya kepada pria renta namun masih terlihat gagah itu. Tidak juga, aku baru bertemu dengan istrimu belum lama ini, dan soal anakmu yang bisa bertemu dengan istrimu saat itu semuanya adalah karena aku yang mengatur. Kamu tidak ingin tahu siapa yang menyekap istrimu selama ini? Tentu saja Paman, saya ingin tahu. Tapi sebelum aku memberitahumu, jangan menaruh dendam atau membalas. Biarkan Yanto yang mengurus dengan pihak yang berwajib, pesan Jendra. Baik, Paman, ujar Felix setelah tampak berpikir sesaat. Reza Rantana. Kamu pernah dengar nama itu? Sepertinya pernah, nanti saya akan tanyakan kepada anak-anak. Tidak perlu bertanya dengan mereka. Reza adalah teman kerja Oza di kampus. Dia adalah adik kandung dari Farah Rantana atau Farah Wibisono. Felix mengeratkan pegangannya pada tepi meja.
Ia sungguh tidak menyangka ternyata selama ini orang yang telah menjahati keluarganya berada tidak jauh keberadaannya. Apakah benar Belinda adalah anakku, Paman? Tanya Felix dengan mata berkaca-kaca, tak bisa menguasai perasaannya yang sangat kecewa dan merasa tidak becus mengurus keluarganya. Ia sudah lama terpuruk dalam duka kehilangan istri dan anak bungsunya, hingga tidak menyadari siapa-siapa saja orang yang berada di sekitar anak-anaknya yang lain. Aku ingin kamu memastikan sendiri. Hubungi cucuku Gio, meminta izin padanya untuk melakukan tes DNA kepada istrinya. Aku tidak berhak memutuskan karena Belinda adalah istri cucuku. Bukan hakku memberikan izin. Aku harap kamu bisa mengerti. Jelas Jendra menatap lekat ke arah Felix menantu sahabat baiknya, Kusuma Jaya ayah dari Araya Jaya. Anak itu, selama ini tidak pernah mencintai Belinda, kerjaannya selalu menempel pada sekretarisnya itu. Belinda sudah dia sia-siakan selama 4 tahun. Andai Belinda tidak melahirkan, aku sangat yakin wanita itu pasti akan seterusnya dia perlakukan seperti sampah. Aku tidak membenarkan perbuatan cucuku. Dia memang salah dan aku meminta maaf akan hal itu. Tetapi hanya bersama dengan Gio, Belinda akan aman tanpa selalu diganggu oleh Farah. Kehidupan Belinda bersama dengan Farah dahulu, sungguh buruk Felix. Tolong maafkan kebodohan cucuku dan aku yakin ada alasan dia berbuat seperti itu dengan Belinda. Asteris asteris asteris. Kembali ke rumah sakit. Oza baru saja menutup pintu kamar Araya saat Wirda sampai di depannya. Adiknya baru saja datang dari perjalanan bisnis di Jepang. "Bagaimana keadaan Mama?" tanya Wirda. "Sedang tidur saat ini. Tadi beliau mengeluh jika kakinya sakit. Paling tidak saat ini ada hal lain yang ia keluhkan, selain mencari adik kita." "Lalu, Mas mau kemana?" "Aku mau bertemu dengan Elvina." "Mas sudah menemukan mereka." "Aku menemukan mereka kemarin dan kini mereka tidak akan aku biarkan lepas begitu saja." "Oh ya, Mas. Aku tahu kenapa Gio dulu sangat tidak adil kepada Belinda." "Kenapa memangnya?" "Itu karena Gio merasa bersalah terhadap Hasan. Hasan mencintai Belinda dan karena kecelakaan yang membuat Hasan meninggal, Gio terpaksa membenci Belinda dengan berharap Belinda akan melepaskan Gio. Tapi, ada hal lain juga sebetulnya kenapa Gio tidak bisa melepaskan Belinda." "Ngomong apa sih kamu, kok aku jadi bingung?" "Siapa itu Hasan dan apa hubungannya dengan Tasya?" Asteris asteris asteris. Setelah percintaan yang berlanjut di kamar mandi, Belinda kini menyusui Nira seraya memperhatikan Gio yang sudah rapi dan sedang mengemasi peralatan kerjanya yang terkena imbas ulah mereka semalam. "Mas, nanti aku juga mau ke kantor sebentar, ya. Ada beberapa dokumen yang harus aku tanda tangani, sekaligus ada rapat kecil untuk pembangunan pabrik." Gio menoleh dan menatap Belinda lekat-lekat. Hari ini ia tidak bisa menemani istrinya tersebut, karena ada rapat pemegang saham pula di kantor, sehingga jelas ia tidak bisa meninggalkan itu. "Aku tidak bisa menemanimu."
Kamu akan pergi dengan siapa? Pergi sendiri juga tidak apa-apa. Boleh ya, Mas? Sebentar saja. Nira dengan Mama, kok. Aku sebetulnya berat melepasmu. Belinda mendengkus jengah dengan keposesifan Gio semenjak urusan ranjang mereka semakin hangat dari hari ke hari. Cuma sebentar saja, 1 jam cukup. Aku sekaligus membawa semua pekerjaan ke rumah. Toh, ruang kerjaku sudah jadi. Iya, boleh ya? Sebentar saja. Tenang saja, tidak akan ada yang mencoba menculik istrimu ini, ujar Belinda menenangkan. Namun, rupanya hal itu adalah sebuah kesalahan. Setidaknya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Belinda merupakan kesalahan telak, karena kini wajah Gio tampak memerah dengan rahang yang terkatup rapat mendekat ke arah istrinya itu. Gio menunduk di depan Belinda yang masih setia menyusui Nira di sofa. Jangan pernah mengucapkan kata penculikan lagi. Kamu lupa sudah dipisahkan oleh Farah dari kedua orang tuamu. Itu apa namanya jika bukan penculikan? Kata Gio rendah dengan penekanan penuh kekhawatiran. Belinda bisa merasakan ketakutan dan kecemasan yang dirasakan oleh suaminya tersebut. Belinda lantas mengulurkan tangan kanannya dan mengusap lengan suaminya tersebut, menenangkan. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita, kecuali jika kamu yang memintaku pergi, katanya. Tidak akan. Tempatmu adalah di sisiku, ujar Gio yang kemudian memagut bibir Belinda dalam. Setelahnya ia beralih pada da*** Belinda dan meninggalkan lagi tanda kepemilikan di sana. Temani aku sarapan dulu sebelum pergi. Tentu, aku pergi setelah kamu berangkat. 15 menit kemudian keduanya berjalan menuju ruang makan, dan bertemu dengan Yanto yang ternyata sudah duduk bersama dengan Sarhan dan Mala. Tumben sarapan di sini, Om, tanya Belinda. Aku kangen dengan cucu perempuanku, jawab Yanto ramah. Bagaimana dia? Sehat. Sehat. Sekarang sedang tidur sehabis menyusu. Baiklah. Aku banyak waktu hari ini. Jadi, aku bisa bermain sepuasnya dengannya.